Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang hal ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita. Kaum muslimin azani wa zakumullah, telah berlalu sekitar 20 hari bulan Ramadan. Kita masih mengingat saat-saat bulan Ramadan, bahkan mungkin sebelum Ramadan, di mana kita diingatkan oleh para khotib, para penceramah, para ustadz agar berdoa minta kepada Allah disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan. Dan lebih bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Ketaatan yang wajib. Kita berpuasa Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat. Kemudian kita juga semangat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin di antara kita sebelum Ramadan sholat 5 waktu jarang melakukan berjamaah. Ketika kita di bulan Ramadan, kita bersemangat melaksanakannya secara berjamaah. Kita juga melaksanakan di akhir bulan Ramadan, kita melaksanakan rukun Islam juga, yaitu kita membayar zakat fitri. Dan di antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan harta kepada mereka, biasanya mereka juga mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Ramadan. Ini adalah satu taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Dan setelah di bulan Ramadan juga kita bersemangat untuk melaksanakan amal-amalan sunnah. Kita melaksanakan sholat tarawih yang merupakan satu bentuk dari sholat malam, yang merupakan sebaik-baik sholat setelah sholat al-maktubah, yaitu sholat tarawih. Kita juga melaksanakan berbagai macam sedekah. Kaum muslimin azani wa azakumullah, telah berlalu Ramadan. Apakah
ketaatan-ketaatan yang telah kita bangun di bulan Ramadan. Ya, kita telah digembleng dengan berbagai macam ketaatan tersebut. Apakah masih kita pertahankan di bulan Syawal ini, nanti di bulan Dzulqa'dah, diteruskan bulan Dzulhijjah dan seterusnya? Kaum muslimin azani wa jazakumullah, ketahuilah bahwasanya zaman dahulu, generasi salaf, mereka sebelum Ramadan, setengah tahun sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka taat, mereka memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah di bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar diterima amalan-amalannya. Maka bagaimana kaum muslimin azani wa jazakumullah, kita mempertahankan ketaatan, kita mempertahankan kebaikan-kebaikan yang telah kita bina di bulan Ramadan tersebut? Maka jawabannya kata kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah yaitu luzumu manhajillahi ta'ala, kita terus berada di jalan Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya, ya, tidak bergeser atau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, lurus di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah istiqomah. Diperlukan kita istiqomah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, dan kita semuanya berkata Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka Allah akan memberikan keamanan kepada kita. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada seorang sahabat, Qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kaum muslimin azani wa azakumullah, maka hendaknya kita selalu istiqomah di atas jalan Allah ini, di atas ketaatan, di atas kebaikan ini. Maka ada beberapa sebab yang bisa mengantarkan kita untuk selalu istiqomah, selalu berjalan di jalan Allah dengan lurus. Di antara yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa memberikan kepada kita taufik agar kita selalu istiqomah di jalannya. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak diselewengkan, tidak disesatkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk. Mohon keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin azani wa jazakumullah, mungkin kita tidak menyadari bahwasanya doa ini, permohonan ini selalu kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari. Bukankah kita membaca Al-Fatihah dan di sana adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada kami, berilah taufik kepada kami kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah, yaitu jalannya al-anbiya, jalannya para nabi, asyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, as-siddiqin, jalannya orang-orang yang jujur, asyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, jalannya orang-orang yang soleh. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para nabi, sebagai as-siddiqin, sebagai asyuhada, sebagai sholihin, karena mereka istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita mohon, kita telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk diberikan istiqomah ini. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah kita melakukan muraqabah.
atau sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, dimanapun kita berada, kita hadirkan perasaan bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Sehingga apabila telah datang waktu-waktu kita melakukan kewajiban, segera kita melakukan kewajiban tersebut. Dan apabila ada keinginan-keinginan untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat keburukan, segera ingat Allah SWT mengawasi kita. Allah SWT mengawasi kita, akan menulis semua gerak-gerik kita, menulis semua kata-kata, lafaz-lafaz yang kita ucapkan, sehingga kita akan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Kemudian diantaranya adalah kita melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Ya, kita evaluasi, kita ini akan menghadap kepada Allah SWT. Perjalanan kita sangat jauh. Bekal yang kita persiapkan harus cukup. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah bekal. Sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan. Hal ini telah kita bawa atau belum? Telah kita persiapkan atau belum? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang dia usahakan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, evaluasilah diri kalian, introspeksi, evaluasi sebelum kalian nanti akan dihisab. Maka insya Allah dengan muhasabah ini kita juga akan mendapatkan istiqomah. Kemudian tak kalah pentingnya adalah mujahadah, yaitu kita bersungguh-sungguh, kita menundukkan atau kita mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang ingin selalu mengajak kepada keburukan, semaksimal mungkin kita bisa menundukkannya. Ini dibutuhkan mujahadah, kesungguhan. Kalau kita betul-betul mujahadah, ya kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya enak-enak saja. Mungkin santri pengennya enak-enak saja, tidur, rebahan, scrolling dan seterusnya. Ya, ngajinya di bulan Ramadan kadang-kadang sudah tidak diingat lagi di bulan Syawal, apalagi liburan. Ini perlu kita muraqabah, perlu kita muhasabah, dan perlu kita mujahadah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang telah kita bina di bulan Ramadan yang maksimal tersebut pada atau selepas bulan Ramadan ini, bagaimana tetap kita pertahankan walaupun hanya sedikit. Seandainya misalkan di bulan Ramadan kita sholat 11 rakaat, sholat malam 11 rakaat, maka bagaimana tiap malam kita bisa sholat walaupun hanya 3 rakaat, walaupun mungkin 5 rakaat. Usahakan kita mujahadah, kita mengendalikan jiwa kita sebelum tidur. Sekiranya tidak bisa bangun sebelum subuh, segera ya kita tundukkan hawa nafsu kita, kita berwudu, sholat dulu 3 rakaat misalkan, dan seterusnya. Kita paksakan untuk membaca Quran, kita carikan satu waktu untuk kita wirid Al-Quran. Seandainya di bulan Ramadan kita khatam 2 kali, 3 kali, maka setelah Ramadan ini mari kita paling enggak yaitu mungkin 40 hari kita bisa khatam Al-Quran. Demikian kaum muslimin azani wazakumullah. Kemudian diantara yang kita lakukan adalah kita mencari teman-teman yang baik, kita mencari circle yang baik, sehingga bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita istiqomah di atas jalannya sampai akhir hayat kita diberikan oleh Allah SWT husnul khotimah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wazakumullah, maka setelah kita melakukan bulan Ramadan, melakukan ketaatan di bulan Ramadan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah kita. Bukankah tahniah kita di hari raya Idul Fitri mengikuti tahniahnya para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal kalian semuanya. Kalau kita di Indonesia, kita tambahi dengan minal aidin wal faizin, yang benar adalah minal aidin wal faizin, yang kira-kiranya adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali bertaubat kembali kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Maka hendaknya kita mengetahui apa tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah SWT. Di antara tanda-tanda amal kita diterima adalah kita selalu istiqomah, ya. Jangan menjadikan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan. Jangan menjadikan qiyamul lail, sholat malam hanya di bulan Ramadan. Dan jangan menjadikan sedekah, ya, bersedekah hanya di bulan Ramadan. Ini, jadi apabila kita istiqomah tetap melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut walaupun sedikit, maka itu adalah tanda, sebagai tanda, insya Allah sebagai tanda amal kita diterima oleh Allah SWT. Di antara hadis Rasulullah SAW menjelaskan, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah SWT adalah yang kontinunya, yang terus menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Kaum muslimin azani wazakumullah, oleh karena itu marilah kita selalu ingat perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Mau al-yakin yaitu kematian. Ya, bukan hanya di Ramadan saja kita beribadah kepada Allah, tetapi seluruh waktu kita, hidup kita. Ya, bukankah nanti umur kita akan ditanya oleh Allah SWT, ilmu kita akan ditanya oleh Allah SWT, harta kita akan ditanya, dan juga masa muda kita akan ditanya oleh Allah SWT, di mana kita capekkan. Kaum muslimin azani wazakumullah, maka marilah sekali lagi kita selalu mohon kepada Allah SWT agar diberikan keistiqomahan di dalam kita melakukan amal soleh ini sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah dan Allah memberikan kepada kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.